Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamaluddin Gofur. Ini saya mau mempresentasikan tentang mata kuliah bimbingan karir. Jadi bimbingan karir itu asal mulanya itu dari mana, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi bimbingan karir ada itu apa aja. Nanti pembahasannya itu sekitar situ, karena kita membahas di modul 1 aja. Modul 1 itu tentang awal mulai adanya bimbingan karir. Nah, di dalam bimbingan karir itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya bimbingan karir itu. Yang pertama itu kehidupan demokrasi. Di kehidupan demokrasi itu bahwa setiap individu mempunyai kebebasan untuk menentukan arah serta tujuan hidup. Oleh karena itu, setiap individu berhak memilih dan menunjukkan pendidikan dan pekerjaannya. Nah, di sini itu sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Ada kehidupan demokrasi, perbedaan individu, perkembangan norma nilai, kemudian ada lagi masa perkembangan dari anak tersebut, dan juga perkembangan dari industri. Jadi ketika kehidupan demokrasi di Indonesia ini kan setiap individu mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri. Makanya tidak harus ditentukan anak ini untuk karirnya itu sebagai ini, enggak, itu hak masing-masing. Kemudian karakter dari individu tersebut itu punya keunikan. Misalnya ada di beberapa anak itu, beberapa individu dia ada yang tidak kalau belajar itu dia tidak nilainya jelek misalnya, tapi dia punya keahlian di bidang lain, misal dia di olahraga, di sepak bolanya itu bagus lah, itu kayak seperti itu. Kemudian perkembangan norma dan nilai itu norma dan nilai itu maksudnya menyesuaikan zaman. Dari zaman dahulu itu tidak bisa dipakai terus menerus, kita harus mengikuti zaman. Nanti kalau kita patokannya untuk zaman dahulu ya nanti bentrok dengan zaman sekarang. Kemudian banyak lagi ada yang kemudian perkembangan anak pun juga mempengaruhi lingkungan. Di situ perkembangan anak, misalnya anak yang dibesarkan oleh nelayan, bisa jadi dia nanti dari kecil udah lingkungannya nelayan, ya dia punya keahlian di nelayan itu kemungkinan besar nanti karirnya dia sebagai nelayan. Kemudian industri kan sekarang banyak pegawai industri, karena adanya pegawai industri yang sangat pesat. Sekarang juga ada banyak AI, jadi anak-anak juga perlu untuk mengikuti itu perkembangan industri yang sekarang. Kemudian dalam pendidikan ini sebagai tugas ini ya, bimbingan dalam kerangka program pendidikan, administrasi, kepemimpinan, pengajaran. Ini itu di bidang pendidikan. Di bagian sekolah misalnya, di bagian sekolah itu perlu adanya bimbingan karir, karena setelah lulus itu anak mau ngapain gitu. Nah, di situ itu yang mempengaruhi ada kerangka program pendidikannya. Yang pertama administrasi dan kepemimpinan, yang kedua pengajaran, kemudian pemberian bantuan. Dan administrasi dan kepemimpinan itu mendukung perkembangan siswa melalui kebijakan pengelolaan yang efektif. Kemudian ada pengajaran juga, menyediakan pengetahuan dan keterampilan. Misalnya gini, ini anak di SMK misalnya, SMK kan ada banyak jurusan. Di situ dia dikasih keterampilan baru. Mungkin dari beberapa anak
yang sebelumnya tidak mengetahui itu, misalnya di bagian otomotif, yang sebelumnya dia itu tidak punya keahlian di bidang otomotif karena dia sekolahnya itu di SMK jurusan otomotif. Nah, dia dikasih bekal ilmu otomotif. Lah, bisa jadi kalau dia pintar di situ, dia bisa diarahkan ke situ, ke otomotif. Jadi ada beberapa karir yang beberapa karir yang bisa mengarah ke bagian otomotif. Jadi gak semua siswa itu juga nanti suka di otomotif. Misal di sekolah kan sekarang ada mata kuliah kayak desain juga ada, di semua jurusan itu ada. Kemudian yang lebih berpendidikan lagi nanti ada mata pelajaran yang lainnya lagi. Nah, gitu. Itu nanti sebagai tugas tugas guru di kelas itu sangat berperan penting, karena guru kan bertemu siswa setiap hari, atau kalau nggak tiap hari minimal seminggu sekali dia ketemu siswa. Jadi karakter siswa itu bisa ketahuan dan dibantu oleh guru BK juga. Kemudian kita lanjut sebagai tugas guru sebagai pembimbing. Nah, di sini itu tugas guru itu tidak hanya mengajar. Guru itu punya 3 tugas, 1 mendidik, mengajar, serta membimbing. Kita kalau sebagai guru itu tidak hanya mengajarkan apa materi yang diajarkan, tidak hanya sebatas itu. Guru juga dituntut untuk mendidik anak dalam memelihara dan meneruskan sistem nilai serta norma kedewasaan. Kemudian membimbing di sini itu membimbing ketika anak diajarkan materi, misalnya ada pelajaran matematika, anak diajarkan materi matematika, kita ajarkan. Kemudian ketika anak tidak bisa, kita kan perlu di situ mendiagnosa kenapa kok anak ini tidak bisa, kemudian kita kasih solusi kenapa anak ini tidak bisa, kita ulangi kembali atau gimana, atau kita cari sumber masalahnya kenapa dia susah dalam pembelajaran ini, gitu kan. Didiagnosa, kemudian diberi prognosa, baru kemudian setelah masih dia tidak bisa, nanti kasih remedial. Itu tugas guru, itu membimbingnya di situ. Tidak hanya mengajar. Kalau hanya mengajar kan kita nggak tahu. Sebagai guru itu nanti tidak mau tahu anak yang bisa atau enggak, yang mana nanti ketika anak sudah tertinggal sekali, nanti keberlanjutannya nanti akan tertinggal terus menerus. Kemudian lanjut awal mulai pelaksanaan bimbingan karir ini. Kalau tadi kan bimbingan karir di bagian sekolah. Sekarang awal mula pelaksanaan bimbingan karir itu ada yang informal, ada yang non formal. Yang informal itu seperti tadi contohnya, ketika anak dari nelayan ya, dia dari kecil udah ikut orang tuanya nelayan, paling enggak sedikit dia tahu ilmu tentang nelayan. Atau enggak misalnya ada anak pemain sepak bola, lah dari kecil itu udah dilatih bapaknya main sepak bola, nanti di sekolah pun juga nanti pasti dia jago di bidang sepak bola. Meskipun di bidang lain dia tidak bisa, pasti ada kecenderungan anak itu ada satu atau beberapa itu yang dia bisa gitu. Kemudian di formal itu dilaksanakan oleh guru sejak adanya pendidikan formal, meskipun awalnya sebagai tugas sambilan ya. Kayak misalnya tadi di SMK kan ada jurusan, misal anak masuk jurusan RPL rekayasa perangkat lunak, itu kan sebelumnya anak kan emang tidak ada pengetahuan tentang RPL. Nah, itu awalnya kan cuma dia dikasih ilmu pelajaran RPL, tapi ternyata setelah 3 tahun pembelajaran di SMK, anak ini jadi pinter RPL,
mungkin ada beberapa yang pinter MPR, PL, akhirnya dia jadi karirnya di situ. Kemudian pelaksana bimbingan karir di sini, kalau di sekolah itu ada dua, ada petugas bimbingan atau guru BK, bimbingan dan konseling, ada guru bidang studi, guru yang berperan sebagai fasilitator dalam pelaksanaan bimbingan karir. Bidang bantuan yang ditangani dalam program bimbingan karir adalah mengenai bidang karir. Paket bimbingan karir diharapkan dapat dilaksanakan petugas pembimbing dan penyuluh serta guru bidang studi. Jadi untuk pelaksanaan bimbingan karir ini emang di sekolah ini, terutama sekolah yang tingkat SMA sederajat. Nah, itu kan anak sudah mulai dalam tahapan untuk memilih karir dia. Kalau dia nanti setelah lulus itu dia mau gimana, misalnya anak ini pinter di olahraga ya, dia berarti nanti lebih ke olahraga, lebih menekankan lagi di bidang olahraga tersebut, misalnya sepak bola ya, berarti dia sekolahnya dilanjutkan di sepak bola gitu. Atau misalnya di sepak bola dia misalnya dia jago tapi tidak ada minat mau ke sana atau gimana. Nah, makanya itu tugas guru itu sebagai pembimbing, anak itu dibimbing lebih arah kemana biar dia bisa ngerti kalau dia itu punya keahlian di bidang tersebut. Nah, paket bimbingan karir terdiri dari 5 paket: pemahaman diri, kemudian nilai-nilai, pemahaman lingkungan, hambatan, dan cara mengatasi hambatan, solusi, serta perancangan masa depan. Jadi dari awal itu anak ini itu seperti apa gitu. Dari anak ini itu dia emang cenderungannya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, nanti tentukan. Udah, untuk presentasi kali ini sampai di sini. Kesimpulannya, tadi kan ada beberapa, ini kan mata kuliah bimbingan karir. Bimbingan karir ini baru saya presentasikan di modul 1. Untuk tugasnya di modul 1 itu awal mula adanya bimbingan karir itu kayak gimana. Karena ada beberapa faktor tadi yang mempengaruhi, karena adanya anak itu punya hak memilih karirnya seperti apa. Kemudian di bidang anak, kalau tidak ada bimbingan karir, anak memang bisa berkembang, cuma nanti itu ada yang kesulitan, ada yang agak lambat. Maka dari itu diadanya bimbingan karir biar anak itu cepat respon, kalau dia biar tidak telat menyadari kalau dia itu punya keahlian di bidang tersebut. Tuh. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.